aku terpaksa menikahi pria pengemis. Karena disuruh ibuku, aku sangat kaget. Saat malam pertama, saat dia, namaku Alina, seorang gadis biasa, dari keluarga yang cukup berada. Hidupku berubah drastis. Saat suatu sore ibuku memanggilku dengan wajah serius. Aku pikir, mungkin ada masalah biasa, tapi ternyata jauh lebih buruk. Ibuku mengatakan, aku harus menikah dengan seorang pria pilihan keluarga. Aku terkejut, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin dia anak teman bisnis ayahku, atau seorang pria mapan yang bisa membuat hidupku lebih baik. Namun semua anggapanku hancur ketika aku melihat pria itu. Namanya Reza, seorang pengemis jalanan yang lusuh dan kotor. Pakaian kompang camping dan bau menyengat membuatku hampir muntah. Aku menahan air mata saat berkenalan dengannya. Aku tidak percaya ini kenyataan. Aku merasa dipermainkan. Aku berteriak pada ibu dan ayahku, tapi mereka malah bersikeras. Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Tidak ada yang mau mendengarkan tangisanku. Ayahku diam membeku, tidak membelaku seperti biasa. Aku berusaha membujuk mereka membatalkan perjodohan ini. Tapi jawabannya tetap sama. Demi kebaikan keluarga, katanya. Aku tidak mengerti bagian mana yang baik dari semua ini. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan air mata. Reza sering datang ke rumah membawa wajah lesu. Tetangga mulai berbisik-bisik membicarakan keluarga kami. Aku malu, bukan main. Tapi anehnya, Reza selalu bersikap sopan. Dia tidak pernah memaksaku bicara. Dia hanya menunduk dalam diam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak mungkin ibuku asal pilih calon menantu. Aku penasaran, tapi terlalu marah untuk mencari tahu. Sampai suatu malam, aku menguping percakapan ibu dengan seseorang. Dari situ aku tahu keluarga kami bangkrut. Semua harta bisa hilang kalau aku tidak menikah dengan Reza. Aku tertegun mendengar itu. Aku menangis sepanjang malam. Aku merasa dijual demi menyelamatkan keluarga. Aku berpikir untuk kabur. Aku mengemasi beberapa pakaian malam itu juga. Tapi langkahku terhenti saat melihat Reza berdiri di depan pintu. Dia tidak marah, hanya memandangku sedih. Dia berkata, aku bebas memilih pergi atau bertahan. Tapi sebelum aku pergi, dia memohon mendengarnya dulu. Aku setuju mendengar alasannya. Reza bercerita tentang ibunya yang sakit parah, tentang utang keluarganya pada orang-orang jahat. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Tapi aku tetap ingin kabur. Aku bilang padanya, aku butuh waktu. Dia mengangguk, mengerti. Esok harinya aku melihat Reza membantu ibu menyapu halaman. Meski dihina, dia tetap sabar. Aku mulai diam-diam memperhatikannya. Ada ketulusan dalam gerak-geriknya. Tapi egoku masih tinggi. Aku belum mau menerima semua ini. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Aku bertanya-tanya, kenapa hidupku jadi seperti ini? Kenapa aku harus menikahi pengemis? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu Reza berbeda. Aku hanya belum siap mengakuinya. Hari pernikahan itu akhirnya datang dengan segala keterpaksaan yang kupendam. Aku mengenakan kebaya putih yang bahkan terasa berat di tubuhku. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Reza berdiri di pelaminan sederhana dengan wajah penuh ketegangan. Tidak ada tawa, tidak ada kebahagiaan. Hanya tatapan kosong dari semua orang yang hadir. Aku melafalkan akad dengan suara gemetar. Setelah kata sah diucapkan, aku merasa dunianya runtuh. Aku resmi menjadi istri seorang pengemis jalanan. Setelah acara selesai, kami dipaksa tinggal di kamar kecil di belakang rumah. Aku mengurung diri di dalam kamar menangis seharian. Reza tidak berani mendekat, hanya duduk di sudut kamar. Aku bisa merasakan kesedihannya meski kami tidak berbicara. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan mencintai pria ini. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan kosong. Aku melihat Reza sudah membersihkan halaman. Tangannya yang kasar
tampak lincah mengatur bunga-bunga ibu. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Perlahan, aku mulai memperhatikan dia. Reza selalu sopan. Meski diperlakukan buruk oleh ayah dan ibu, dia tidak pernah membalas dengan amarah. Aku melihat ketulusan dalam setiap tindakannya, tapi aku masih menahan diri untuk tidak terjebak perasaan. Hingga suatu hari, aku melihat Reza dipukuli anak-anak muda di pasar. Mereka mengejeknya sebagai sampah. Tanpa pikir panjang, aku berlari membelanya. Aku berteriak meminta mereka berhenti. Reza hanya menunduk, tidak melawan sama sekali. Hatiku remuk melihatnya. Sejak saat itu, aku mulai berbicara dengannya lebih sering. Kami mulai saling berbagi cerita. Reza bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kesulitan, tentang perjuangannya untuk tetap hidup. Aku mulai memahami betapa berat hidupnya. Aku mulai menghargai keberadaannya. Ada rasa hangat yang tumbuh di hatiku. Aku tidak bisa lagi membohongi perasaanku sendiri, tapi aku masih takut mengakuinya. Suatu malam aku menemukan buku catatan kecilnya. Di sana tertulis mimpinya membangun usaha sendiri. Aku menangis membacanya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan keringatnya sendiri. Aku merasa malu pernah meremehkannya. Hari demi hari, aku semakin dekat dengannya. Kami mulai tertawa bersama. Aku mulai merindukan kehadirannya saat dia pergi. Aku mulai menunggu senyumnya setiap pagi. Aku sadar, aku mulai jatuh cinta pada suamiku sendiri. Tapi aku masih takut mengungkapkannya. Aku takut luka masa lalu membuatku terluka lagi. Namun Reza selalu sabar menungguku. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya setia berada di sisiku dalam diam. Aku mulai berpikir, mungkin inilah yang dinamakan cinta sejati. Cinta yang tumbuh bukan karena harta, tapi karena hati. Hubungan kami semakin erat setiap harinya. Reza selalu berusaha membuatku bahagia dengan cara-cara kecil. Dia membuatkan sarapan sederhana setiap pagi. Dia membersihkan rumah tanpa mengeluh. Dia menanam bunga di halaman kecil kami. Aku mulai merasa rumah ini benar-benar rumah. Suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon mangga, dia menggenggam tanganku. Jantungku berdegup kencang. Reza berkata bahwa dia sangat bersyukur aku mau bertahan bersamanya. Aku tersenyum malu-malu dan berkata, aku juga mulai merasa nyaman bersamanya. Kami berbagi tawa kecil di bawah cahaya sore yang hangat. Tapi kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Suatu hari seorang pria berpakaian rapi datang mencari Reza. Mereka berbicara serius di luar rumah. Aku diam-diam menguping dari jendela. Aku terkejut mendengar percakapan mereka. Reza ternyata bukan pengemis jalanan biasa. Dia adalah anak dari pemilik perusahaan besar yang menyamar. Aku hampir tidak bisa bernapas mendengar kenyataan itu. Pria itu memohon Reza untuk kembali mengurus perusahaan. Tapi Reza menolak. Dia berkata, ingin hidup sederhana bersama orang yang mencintainya apa adanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa dibohongi. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Reza mengetuk pintu berkali-kali. Dia memohon agar aku mau mendengarkannya. Akhirnya, aku membukakan pintu. Dia menceritakan semuanya dengan jujur. Dia berkata, dia ingin mencari cinta yang tulus, bukan cinta karena kekayaan. Aku menangis dalam pelukannya. Aku merasa campur aduk antara marah dan haru. Tapi hatiku tahu, aku memang mencintainya. Bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena siapa dirinya. Aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Hari-hari berikutnya, aku menjauh darinya. Tapi Reza tetap sabar. Dia tidak pernah memaksaku bicara. Dia hanya menatapku dari jauh dengan mata penuh harap. Akhirnya, aku menyerah pada perasaanku sendiri. Aku datang padanya dan berkata, aku tetap mencintainya. Reza menangis bahagia dan memelukku erat. Kami berjanji saling mencintai tanpa syarat. Aku merasa beban beratku terangkat. Aku merasa bebas dan bahagia. Kini aku tahu, cinta sejati memang ada
Kadang datang dengan cara yang tidak terduga, tapi saat ia datang, kita akan tahu itu nyata. Beberapa bulan berlalu, sejak rahasia besar itu terungkap, hidup kami perlahan berubah menjadi lebih baik. Reza mulai membangun usaha kecil di kota. Aku mendampinginya dengan sepenuh hati. Kami bekerja keras siang malam tanpa mengeluh. Setiap hari, kami belajar hal baru bersama. Kami tertawa menangis dan berjuang bersama. Aku merasa hidupku kini penuh makna. Kami masih tinggal di rumah kecil itu, tapi rumah itu kini penuh cinta dan kehangatan. Ibunya Reza perlahan membaik kesehatannya. Aku merawat beliau seperti ibuku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur. Aku bersyukur karena tidak kabur malam itu. Aku bersyukur karena bertahan. Aku bersyukur karena mencintai Reza. Suatu sore saat matahari hampir terbenam, Reza mengajakku ke pohon mangga, tempat kami dulu berbagi cerita. Di sana, dia berlutut dan melamarku ulang. Dia memberikanku cincin sederhana, buatannya sendiri. Aku menangis haru dan menerima lamarannya. Kami berpelukan dalam cahaya senja yang indah. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Teman-temanku yang dulu mencemoohku, kini iri melihat kebahagiaanku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada Reza dan hidup kami. Kami membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh harta berlimpah. Kami membuktikan bahwa cinta sejati butuh ketulusan dan kesabaran. Kami membuktikan bahwa cinta sejati akan bertahan melewati semua cobaan. Setiap malam sebelum tidur, aku memandang wajah Reza dan berdoa. Aku berdoa agar cinta kami tetap kuat. Aku berdoa agar kami selalu diberi kekuatan. Aku berdoa agar kami selalu bersama. Tidak ada lagi rasa takut dalam hatiku. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada cinta. Cinta yang tumbuh dari luka. Cinta yang tumbuh dari pengorbanan. Cinta yang tumbuh dari ketulusan. Cinta yang tumbuh dari keberanian untuk bertahan. Kini aku tahu arti cinta sejati sesungguhnya. Dan aku tahu cerita kami baru saja dimulai. Karena bersama Reza, aku menemukan rumah. Rumah yang sesungguhnya. Rumah di mana hatiku berada. Rumah di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Rumah di mana aku dicintai tanpa syarat. Dan aku bersumpah akan selalu mencintainya dengan seluruh jiwa dan ragaku hingga akhir hayatku.